alias Dear Podcast. Di Liput 3 ini, we're going to talk about one movie that we are actually really freaking loved. Filmnya adalah The Martian tahun 2015. Itu film space survival, sci-fi, dan juga disebut sebagai film dengan akurasi sains sangat tinggi. Pemerannya adalah Matt Damon, dan sebenarnya masih banyak lagi movie star yang muncul di situ yang terkenal. Tapi di sini memang meng-highlight banget Matt Damon. Dia sebenarnya ketinggalan ya. Ini kita akan benar-benar spoiler. Kita bakalan benar-benar ngomongin filmnya, nggak seperti Lipod yang 1 dan kedua. Kita nggak mencoba untuk spoiler. Tapi ini kita benar-benar akan ngomongin tentang filmnya. So feel free. Jadi si Matt Damon ini sebenarnya ketinggalan di Mars. Orang lain ketinggalan di mana? Ya di Mars. Iya di Mars. Ada. Ini keren sih. Orang lain ketinggalan di mana? Oh, di Bandung, udah dekat gitu kan. Orang lain ketinggalan di mana? Oh, di Makassar gitu kan. Masih dalam bentuk Indonesia. Ketinggalan di mana? Di Australia. Masih oke lah. Masih di bumi. Ini ketinggalan di Mars. Dan ya ampun. Plotnya ini memang menceritakan bagaimana dia survive. Survive, dan tentunya dengan itu ternyata sebelum pembuatan film ini risetnya juga sangat luas. Iya. Riset sangat luas itu bagaimana dia butuh akurasi sains tinggi. Iya. Buat di filmnya. Aku sebagai chemical engineer juga di situ benar-benar amazed sama filmnya karena iya benar di sana nggak ada unsur hara yang bisa dipakai buat tanaman. Dan si Captain Longbeard, I would like to say that si Captain Longbeard itu jago banget, dia bisa survive hanya dengan numbuhin kentang ya. Dan memang kentang itu adalah salah satu kentang sama tomat ya, salah satu tanaman yang mana dicoba untuk ditanam di luar angkasa dan ternyata bisa. Gitu. Nah itu salah satu science fact-nya yang ada di sana. Mungkin yang menarik juga ya ini The Martian ini very play on emotion ya. Iya betul. Jadi bagaimana beneran seseorang yang ketinggalan di Mars itu kalau dia mau hidup gimana gitu. Dia benar-benar berpikir bagaimana caranya dia bisa kembali lagi. Dia berpikir bagaimana caranya untuk communicate. Walau pertamanya dia cuma communicate dengan kamera. Ya kan pertamanya. Ada Pathfinder kalau nggak salah namanya. Terus ada kayak apa sih yang bulat itu? Dia nanti yes or no gitu kan. Nanti move the camera gitu-gitu. Kamu bisa lihat jadi sederhana terus akhirnya bisa chatting. Bisa chatting. Bisa chatting, bisa bikin dia bisa log. Bisa bikin log. Dan dari log itu juga kita tahu perkembangan dia gimana. Berapa lama lagi supply makanannya, karena di situ digambarkan awalnya dia galau tentang makanan karena nggak selamanya dia akan punya makanan yang cukup. Karena di sana memang ada persediaan tapi ya seadanya gitu. Akhirnya dia nanam kentang untuk memperpanjang persediaan makanannya. Dan setnya destroyed. Ya kena ada malfungsi yang mana tidak memungkinkan gitu buat kentangnya itu bisa ditanam lagi. Nah, menariknya di film The Martian ini sebenarnya gak selalu fokus ke Marsnya ya, tapi di buminya itu gimana NASA tuh mencari cara buat menjemput si Matt Damon. Siapa lupa nama tokohnya, cuma kita we like to call him Captain Longbeard. Nah pas dia itu juga kan dia dilihatkan bagaimana struggle-nya dia saat dia ditinggalkan dalam keadaan terluka. Ya kan? Dia itu terluka dan dia mengobati diri sendiri. Dan kerennya dia saat itu udah mulai berpikir, aku ditinggalkan, bagaimana cara aku survive
sampai penjemputan datang. Ada yang datang lah sampai. Ya, sampai ada yang datang. Sampai ada yang recognize kalau dia tuh ternyata masih hidup. Dan ini itu ya, kembali emotion play ya, NASA itu tidak memberitahu teman-teman dia. Betul. Bahwa dia masih hidup. Awalnya nggak gitu. dikasih tahu bahwa kru yang meninggalkan dia di Mars itu karena awalnya mereka menyangka kalau si Captain Longbeard ini udah meninggal, udah mati gara-gara badai. Tapi ternyata belum. Dan baru dihubungi teman-temannya itu ketika sudah bisa berkomunikasi secara chat. Dan akhirnya mereka juga bisa ngobrol lewat chat juga kan, bahwa mereka sebenarnya sangat merasa bersalah karena mereka sebenarnya nggak tahu. Karena kan dia kayak terjebak gitu kan di badainya, sementara mereka untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan shipnya mereka took off. Dan memang kalau kita lihat kinerja di bagian NASA ini juga ada beberapa tokoh yang menarik ya. Yang pertama mungkin yang paling menarik itu ada Donald Glover ya. Si pencuri di Far From Home. Di Spider-Man. Donald Glover. Dia Spider-Man berapa ya itu ya? Lupa. Kayaknya Homecoming. Di yang pertama ya. Jadi pamannya apa sih? The Prowler, kalau nama tokoh komiknya The Prowler. Jadi Danny Glover ini adalah seorang apa ya? Aerospace kalau fisika aerospace kalau nggak salah. Kayak ya itulah. Jadi dia itu adalah orang yang menemukan cara bagaimana cara terbaik untuk menjemput si Captain Longbeard ini gitu. Dan ternyata awalnya ya orang NASA skeptis juga, tapi karena mereka rasa ya worth a try, ini bisa dicoba gitu, dan akhirnya ternyata equationnya work. Dan yang scene paling keren itu adalah saat jemputnya si Captain Longbeard. Iya. Itu pakai apa ya istilahnya, airwalk. Jadi pakai tali dan kerennya itu nggak 100% kayak shape ya, karena mereka ini dari momentum, ngambil dari momentum, which mereka asalnya orbital ya kan, kayak gitu, terus dilontarkan dari Mars. Jadi Captain Longbeard-nya tuh sama sebenarnya shape kayak lempengan gitu sebenarnya ya kan. Terus dia dilontarkan, dan itu kerennya itu atasnya tuh cuma pakai kain ya, pakai terpal, nggak ditutup sama logam yang anti karena terlalu berat gitu. Jadi untuk bisa berhasil ngambil si Captain Longbeard ini, shuttle yang dia pakai, yang Captain Longbeard pakai itu harus banyak dilepas. Jendelanya dilepas lah. Tempat duduknya karena asalnya nggak cuma satu, nggak asalnya tuh beberapa, jadi cuma satu hanya untuk Captain Longbeard-nya doang. Terus atasnya asalnya kan ada silinder kayak gitu, terus dilepasnya biar lontarannya itu maksimal. Dan ternyata masih aja ada. Yang namanya emang itu nggak bisa 100% dari math ya kan, tapi emang menyesuaikan, dan kerennya mereka langsung bisa tuk nyambung gitu buat. Dan ya singkat cerita kejemput dengan cara ini salah satu scene paling favorit. I'm going to be an Iron Man, dia bilang gitu di set. Kemana sih? Itu ya jadi Iron Man. Jadi Iron Man. Benar, jadi Iron Man. Jadi ngebolongin ini tangannya di spacesuitnya dia. Yang mana sebenarnya a big no-no ya. Jangan sebetulnya, cuma udah hopeless banget kan. Jessica Chastain juga pertamanya don't do that kan, dia bilang, tapi I'm going to try, I'm going to be an Iron Man. Gitu. Ya udah, dan dia udah hopeless, gimana dong pengen pulang. Dorongan itu bisa sampai kena bisa pulang dengan banyak ruptur sebenarnya kan. Betul. Dan kita bisa lihat juga yang awalnya Matt Damon masih dalam keadaan shape, jadi kurus banget, cuma tulang berbungkus kulit, dan dia benar-benar kelihatan emosi bahwa dia tuh hopeless
karena dia ketinggalan dan dia harus survive, dia harus memikirkan bagaimana caranya menghubungi orang-orang di luar Mars karena dia sendirian di Mars, dan dia bilang apa? I colonize I colonize Mars. Kan apa dia bilang tuh? Jadi gini, dia tuh dapat surat dari alma maternya bahwa definisi kolonialisasi itu adalah ketika kamu menanam suatu tanaman di tempat yang kamu tempati. Jadi ya dia berkoloni di Mars lah. Dan dia akhirnya bilang I colonize Mars. I colonize Mars. Itu scene awesome sih. Itu awesome sekali. Suka banget. Banyak sih ya kalau montage kehidupan di Mars itu. Waktu dia di Mars itu ada montage-nya, ada scene-scene-nya, dan itu very enjoyable, sangat-sangat kita bisa menikmati lah. Menikmati, kayak nggak kerasa aja kalau pas nonton The Martian. Berarti kita hubungkan ke film space yang lain ya. Space yang lain kita ambil contoh apa ya? Interstellar. Interstellar apa ya? Tapi kayaknya kalau misalkan Survivor kayak gitu. Ad Astra juga kan itu agak boring menurut saya. Sebenarnya gini ya, kayak The Martian ini diuntungkan dari mungkin durasinya gak terlalu panjang. Yang kedua efektivitas cerita. Kalau di film kayak Interstellar mungkin ada beberapa scene yang sebenarnya dipotong juga gak apa-apa. Masih bisa enjoyable. Tapi kalau The Martian ini ya emang mereka tuh straight, langsung to the point lah. To the point. Ceritanya gini, ya gini gitu. Pokoknya dia tinggalnya di Mars. Dan kumaha caranya dia survive? Di planet yang nggak ada siapa-siapa. Maksudnya gini lah, kalau kamu ketinggalan misalkan di mall, bisa laporan ke telepon temen, bisa laporan ke siapa. Kalau bisa misalkan pakai Gojek, maksudnya bisa pakai ojek online. Dan masalahnya di Mars gak ada ojek online ya. Gimana? Dia aja benar-benar pengen survive dari situ, pengen keluar dari situ dengan melakukan berbagai cara untuk bisa berhubungan dengan orang bumi. Itu yang paling touching sebetulnya ya kan. Dan mungkin film ini juga bisa jadi refleksi ya, karena memang orang-orang luar yang punya duit dan punya ilmu kayak siapa sih yang punya Tesla Elon Musk. Dia kan emang punya visi bahwa you pindah ke Mars gitu. Soalnya harus ada contingency plan. Dia bilang sih gitu, apa tujuan aslinya apa ya saya nggak tahu, saya nggak kerja buat Elon Musk, mana saya tahu gitu. Dan film ini kayaknya bisa dijadikan referensi ya. Apalagi buat karena sainsnya itu nyambung. Nggak I don't know, karena banyak banget kalau misalkan film-film aerospace gitu ya, yang aku agak kok bisa gitu, kenapa gimana gitu. Tapi kalau misalkan The Martian ini masih bisa diterima sama akal kita. Orang yang gak ngerti apa-apa tentang space pun bisa nonton dan bisa enjoy bisa enjoy. Karena ya emang sangat sederhana. Buat orang awam aja dia masih bener-bener banget enjoyable. Karena sederhana, to the point-nya itu salah satu keuntungan. Ceritanya juga efektif. Efektivitas ceritanya oke. Kalau kalian ingin sesuatu film yang enjoy tapi out of the box, karena itu benar out of the box. Tinggalin di Mars gitu kan. Rada-rada kumaha gitu. Tapi kita bisa menikmatinya walaupun kita nggak ngerti tentang aero, walaupun kita bukan hidup di tengah-tengah NASA think atau something, tapi kita masih bisa menikmatinya. Kalau negatifnya gimana ya? Kalau The Martian tuh saya kira sih mungkin ya, kalau kalian mengharapkan ada aksi, nggak ada aksi sama sekali. Ini itu cuma science fiction. Drama ya. Drama science fiction. Drama, tapi juga dramanya itu gak terlalu dramatis juga. Iya benar. Karena masih logik. Jadi sebenarnya Martian ini film yang deep tapi hambar gitu. Jadi drama gak terlalu drama banget, gak terlalu banyak aksi gitu. Actionnya kalau mau dibilang action gak begitu action. Gak begitu action juga. Jadi hambar tapi worth it ya gitu. Maksudnya meskipun hambar orang-orang bisa suka lah.
bisa nyaman nontonnya, bisa menikmati dengan nyaman karena filmnya juga enjoyable. Apakah kita merekomendasikan itu? Definitely. Karena itu salah satu film yang 4 thumbs up. 8 thumbs up sama kaki. 8 thumbs up sama kaki. Dan kalian kalau yang suka film space, karena kita semua orang tahu kalau Interstellar is a good one. Tapi kita menghadirkan satu lagi, The Martian itu bagus juga. Touchy. Ya, dan lebih masuk akal ya. Lebih masuk akal. Kalau Interstellar kan dia emang pure science fiction. Kalau The Martian ini bahkan Neil deGrasse Tyson, your personal astrophysicist, dia berkata kalau misalkan ini seperti inilah hidup di luar bumi. Kalau bisa realistis, tak kayak gini realistisnya gitu. Ini realistis gitu, dan ya, we really recommend. Itu keren banget. Really highly recommend. Recommend The Martian. Oke. Akhirnya podcast ketiga kita. Seperti biasa, kalau kalian punya film atau series kita akan bahas juga. Kalian bisa tulis di comment below. Kita akan nonton, kita akan enjoy, dan kita akan bikin video reviewnya. Seperti itu. Segini aja dari kita Lipot ketiga episode 3 ini. I'll see you in the next Lipot.